Kajian kita masih dalam kitab Al-Murtad min ad-Dalal yang kalam oleh Hujjatul Islam wa Barakatul Anam Al-Imam Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali, yang mana kemarin kita sudah membahas muqaddimah daripada kitab ini. Imam Al-Ghazali ya menerangkan kepada kita ya tentang ya masalah pencarian kebenaran. Ya. Nah, kita melanjutkan kepada pembahasan yang selanjutnya, yaitu madkhalus safsatati wa jahlil ulumi, tentang bagaimana ya pintu masuk aliran safsatah wa jahlil ulum dan juga penentangan terhadap ilmu. Nanti kita akan membahas di pertengahan kajian tentang satu kelompok namanya safsatoh. Ya, apa itu safsatoh? Ya, ada salah satu aliran, ya, tolong ditayangkan tabnya. Ya, namanya sofisme. Kalau sekarang namanya apa? Sofisme. Satu paham, ya, yang dianut oleh sekelompok orang namanya sofisme. Kita bilangnya safsatah. Ntar Imam Ghazali ceritain nih bagaimana nih bisa beliau itu ya hampir-hampir menjadi sofisme. Summa fattashtu an ulumi, kemudian aku meneliti tentang ilmu-ilmuku. Fawajadtu nafsi atilan, maka aku dapatkan diriku itu atilan, itu kosong. Min ilmin, dari ilmu, mausufin, yang disifatkan bihadih sifat, dengan sifat ini. Jadi kemarin kita bahas Imam Al-Ghazali ya meneliti tentang ilmu yang sejati atau ilmu yang hakiki. Apa sih ilmu yang hakiki kemarin? Yang pertama, ilmu itu ya yakin, ilmu yang membuahkan keyakinan. Yang kedua, aman, ilmu yang membuahkan rasa aman, ya. Yang ketiga apa kemarin? Tidak ada keraguan. Terus lagi, tidak ada waham atau delusi, ya. Ini kemarin yang kita bahas ya tentang masalah ya ilmu yang sebenarnya. Sampai-sampai ilmu kalau sudah sampai dalam tahap keyakinan kemarin ya, itu disebutkan walaupun ada orang berdalih bahwasanya 3 lebih besar daripada 10 misalnya gitu ya, 3 lebih besar daripada 10 ya, itu akan tetap ditolak meskipun yang berdalil seperti ini mengeluarkan satu keanehan atau mukjizat atau karomah ya, karena yang namanya kebenaran itu ya sifatnya mutlak kata Imam Al-Ghazali begitu ya. Itu yang kemarin. Nah, kita masuk kepada yang selanjutnya. Nah, Imam Ghazali pengen memastikan ini benar nggak nih ilmu saya sampai ke tahap ini, ilmu yang tidak diragukan lagi. Fawajadtu nafsi atilan. Imam Ghazali mendapatkan dirinya apa? Atilan. Ya, kosong dari ilmu yang disifatkan itu, illa, kecuali yang ada apa? Fil hissiyat wad daruriyat. Imam Ghazali punya keyakinan pada ilmu hissi. Apa tuh ilmu hissi? Ilmu yang bersifat ya indrawi. Wad daruriyat, dan ilmu daruri. Apa ilmu daruri? Ilmu yang bersifat aksiomatis, sesuatu yang didapat tanpa berpikir ya. Jadi Imam Al-Ghazali ya, beliau meyakini bahwa 2 ilmu ini adalah ilmu yang pasti, ilmu yang benar. Di awalnya begitu ya. Nah, jadi ilmu terbagi 2 nih dalam taksim dalam kitab ini. Yang pertama ilmu indrawi. Apa sih ilmu indrawi? Ini ilmu indrawi gini nih. Saya megang apa nih? Jus rasanya apa? Dingin. Saya pegang dingin. Itu namanya ilmu indra. Ya. Kalau saya minum rasanya manis, itu namanya ilmu indra.
ilmu yang dihasilkan lewat panca indera. Ya, itu nggak bisa kita bantah. Ini air dingin, terus saya bilang ini air dingin. Orang pegang dingin, terus dibilang apa? Ini air nggak dingin, nggak bisa dibantah. Ya, kenapa? Udah pasti. Itu. Ada lagi yang kedua, ilmu apa? Ilmu doruri. Ya, ilmu doruri. Apa ilmu doruri? Ilmu nggak pakai mikir. 1 tambah 1 berapa? Udah nggak kayak mikir itu. Ya, gula rasanya gula. Nah, itu namanya doruri. Itulah ilmu yang ya nggak dapat kita ragukan. Itu ya, dua ilmu ini. Fakultu, maka aku katakan kata Imam Ghazali, al-ana sekarang, ba'da husulil ya'si, setelah munculnya perasaan putus asa, lamat ma'afiktibasil muskilati, maka tidak ada jalan fiktibasil muskilat untuk memahami perkara-perkara yang rumit atau yang muskil, illa kecuali minal jaliyat, melalui perkara-perkara yang sudah jali, perkara yang sudah jelas. Ya. Jadi yang namanya hak tadi ya, kebenaran. Kata Imam Al-Ghazali di awal mulanya, beliau menyetandarkan apa? Yang namanya benar harus bersifat indrawi. Karena dapat dipastikan. Ya. Yang kedua tadi doruri. Dan ini bersifat jali, apa jali? Jelas. Ya. Jadi perkara kebenaran yang bersifat jali yaitu hal yang sifatnya hissi dengan doru. Fala budda min ihkamiha awalan, maka haruslah min ihkamiha dipastikan hal tersebut awalan terlebih dahulu. Li atayaqqana anna thiqati bil mahsusat. Ya, agar atayaqqana aku yakin anna thiqati bahwasanya kepercayaanku atau keyakinanku bil mahsusat dengan perkara yang dapat ditangkap dengan indera, wa amani minal ghalat, dan rasa amanku daripada salah fit doruriyat, pada hal yang bersifat doruri yang sudah niscaya, ahwa min jinsi amanil ladzi kana min qablu fit taqlidat, apakah itu yang saya yakini tadi termasuk bagian dari kerasa aman yang sebelumnya sudah ada fit taqlidat, sebagaimana orang-orang yang taklid. Wa min jinsi amani aktsaril khalqi fin nadhariyat, apakah dia termasuk rasa amannya kebanyakan orang dalam urusan yang teoritis. Am huwa amanun muhaqqaqun, atau dia adalah rasa aman yang nyata, yang muhaqqaq, yang telah terjamin, la ghadra fihi, yang tidak ada mengandung tipuan sama sekali, wala ghailah, tidak mengandung bahaya. Nah ini. Jadi Imam Al-Ghazali ini kan membuat premis nih, bahwasanya untuk mengukur kebenaran itu harus pakai indera. Ini jangan dipotong nih ya. Ini baru permulaan. Imam Ghazali lagi mikir nih, kalau orang penentukan kebenaran tuh dari apa sih? Yang pertama dari indera dulu. Ya. Makanya kalau antum dengar ada si fulan orangnya jahat, antum nggak pernah lihat, jangan percaya. Ya, gitu. Yang kedua, kebenaran diukur dengan apa? Sifat dulu. Sesuatu yang gampang dipahami bersifat. Ini Imam Al-Ghazali mengatakan tadi, ini saya pastiin dulu nih. Ya. Imam Ghazali mau mastiin dulu apa benar ini dua standar kebenaran tadi nggak sama dengan yang kemarin. Yang kita bahas kemarin itu ya. Bahwasanya kebanyakan keyakinan orang itu ikut betul. Ya. Contohlah misalnya ada seorang ulama datang ke Indonesia, ramai orang pada belajar ke sini. Kenapa? Karena temen gue yang nyantren aja ngaji sama dia. Nah itu namanya ikut-ikutan. Ya sampai sebagaimana guru kita lah Habib Umar datang ke Indonesia, banyak gak orang yang datang? Tanya dah yang orang yang kenal gak Habib Umar siapa ya? Nggak tahu, gue ikut-ikut aja. Nah itu kebanyakan orang kita begitu. Ya, nah Imam Al-Ghazali dalam menentukan sumber kebenaran dari indra atau doruri tadi, ini ikut-ikutan apa bukan? Ya. Maka fa'aqbaltu bijiddin balighin, maka aku menghadapkan diriku dengan kesungguhan yang besar,
ata'ammalul mahsusat wad daruriyat, aku renungkan itu perkara-perkara yang dapat ditangkap dengan indera dan perkara yang bersifat niscaya atau daruri. Wa anduru hal yumkinuni, dan aku melihat apakah mungkin aku an usyakkika nafsi fiha, apakah mungkin nanti aku meragukan lagi sama keduanya tadi. Nah ini dia ya. Ini kira-kira ntar kalau udah pastiin ini yang bener, sesuatu kebenaran didapat dengan indra amedoruri, entar jangan-jangan aneh raguin lagi tuh ya. Fantahabitu tashki, ya maka ya berhentilah ya olehku atau kepadaku tulut tashkik, masa keraguan yang panjang ya. Jadi Imam Al-Ghazali ya artinya mengalami proses keraguan yang cukup panjang ya, ila an lam tasmah nafsi bitaslimil aman fil mahsusati aidan. Sampai kapan? Nah ya, sampai jiwaku, diriku, kata Imam Ghazali, nafsi lam tasmah, tidak mengizinkan aku untuk merasa aman terhadap kebenaran yang saya dapat dengan indera. Ini dulu, ini zaman dulu. Ini kan kalau zaman sekarang kan udah ada ilmu, yang pasti ya. Saya mau tanya dulu, orang neliti bintang, bintang gede apa kecil? Hah? Gede. Dulu bintang, apa lagunya bintang kecil. Berarti bintang apa? Kenapa kita bisa memastikan bintang kecil? Karena kita ngelihatnya pakai apa? Pakai indra. Tapi nyatanya besar kecil. Berarti indra bisa ditipu gak? Menindra. Apa nipu kali ya? Bintang kecil kalau nggak pakai mata. Makanya mohon maaf, ada orang datang ke majelis seorang ulama wali, katanya wali masyhur bil aulia. Tapi mohon maaf, ini walinya di Sudan. Walinya di mana? Sudan. Orang Sudan kulitnya apa? Hitam. Katanya orang gini, ini wali nih, kok hitam banget wali? Orang kita sering mengukur aulia solihin, nih orang soleh, nih orang baik dari muka aja, dari apa yang dipandang mata. Duduk liatin Habib Jindan, masya Allah bule banget ya, putih banget ya, adem banget kayak ubin masjid. Orang kita mengukur aulia, orang soleh, orang alim dari apa nih? Dari mata, dari dengan indranya, dari penampilan zahirnya. Bener salah? Ya. Karena kan Imam Ghazali katakan tadi, kalau mengukur bener salah bukan dari indra. Itu kalau mata itu mengukurnya cakep apa jelek gitu kan ya. Kalau bener sama nggak bener bukan dari apa. Makanya banyak orang sales pakai apa tuh? Pakai baju yang bagus kan, pakai jas, pakai dasi ya, foto depan Mercy ini. Saya pakai jempol dasi. Ingin seperti saya dia. Kenapa mereka pakai baju bagus? Ingin menipu kita, namanya manipula. Ya, kembali lagi deh ke tokoh yang permasalahan tadi. Jadi Imam Al-Ghazali ya, beliau pertama kali membuat satu tesis kalau yang namanya kebenaran itu dapat dilihat oleh indera kita. Wa akhadha yattasi'u fiha. Ya. Lalu kemudian keraguan itu mulai yattasi, meluas. Wa yaqulu, dan dia berkata, ya, min aina thiqa bil hawas. Dari mana datangnya kepercayaan terhadap indra, panca indra? Wa aqwaha hasatul basar, dan yang paling kuat daripada panca indra adalah pandangan, adalah mata. Ya. Wa yatanduru ila dhilli, dan mata itu kalau melihat bayangan, tarahu waqifan, maka engkau akan melihat itu bayangan diam, ghairu mutaharrik, dan tidak bergerak. Wa tahkum binafil harakah, dan engkau menafikan ya adanya gerakan pada bayangan tersebut. Summa bitajribah, kemudian ada penelitian nih. Ya, ada penelitian. Ya, wal musyahadah, ada pengamatan. Ba'da saat, setelah sesaat, ta'rif annahu mutaharrik, engkau akan tahu bahwasanya bayangan itu ternyata bergerak. Ya, mata kita yang kita lihat, mata kita yang kita pakai buat lihat bayangan, kita lihat bayangan diam. Ternyata bayangan itu
bergerak. Ketipu mata kita. Ya. Wa annahu lam yataharrak daf'atan wahidah baghtatan, ya. Dan yang namanya bayangan tidak bergerak ya sekali gitu. Ya, enggak bergerak tiba-tiba. Bal bitadrij, akan tetapi bergeraknya dengan tahapan. Dzarrah ya. Sedikit demi sedikit. Hatta lam yakun lahu halatu wuqufin, sampai itu bayangan tidaklah memiliki keadaan diam. Begitupun watan duru ilal kaukab, ketika engkau lihat planet atau bintang. Fatarahu sogiron, engkau lihat itu planet bintang sogir kecil, fi mikdari dinarin, seukuran duit dinar. Ya, ini kalau pakai mata lihat bintang kecil. Summa al adillatul handasiyah, kemudian dengan adanya dalil-dalil geometri atau ilmu-ilmu perbintangan, ilmu langit, astronomi dan sebagainya, ternyata tadullu ala annahu akbar minal ard fil mikdari. Ya, tadulu menunjukkan ilmu tersebut ternyata bahwasanya bintang atau planet ukurannya lebih besar daripada bumi. Berarti tadi yang bilang bintang kecil, ya, yang bilang bintang kecil itu ketika dinilainya pakai apa? Pakai indera. Tapi yang bilang apa tadi? Bintang besar nilainya pakai apa? Akal. Saya mau tanya, jadi lebih bagus mana kalau kita mau nyari kebenaran? Pakai indera apa akal? Pakai akal. Tuh. Karena akal benar ketika menilai bintang. Tuh. Fahada, nah, dan ini kata Imam Ghazali, wa amsaluhu minal mahsusat, dan contoh-contoh lainnya dari perkara yang dilihat oleh indra, yahkumu fiha hakimul hissi bi ahkami, maka dihukumilah oleh hakim hissi atau hakim indra terhadap ya hukum-hukumnya. Wa yukadzibu hakimul akli, tapi dibantah sama hakim akal, ya. Jadi kata Imam Ghazali tadi ada namanya hakimul hissi. Kata hakimul hissi, ya, apa tadi itu? Bintang kecil. Bintang apa? Kecil. Ternyata dibantah sama siapa? Hakimul akli, gitu bahasa Imam Ghazali ini, ya, bahwa bintang itu besar. Ya. Wa yakunuhu takziban la sabila ila mudafa'atihi. Dan ya, dia itu membantahnya, si akal tadi. Akal membantah siapa? Membantah indra dengan bantahan yang tidak ada jalan untuk melawannya. Nggak bisa ditolak tuh, ya. Banyak gak orang sekarang yang menilai kebenaran pakai indra? Banyak. Nggak sedikit, bahkan kalau kita ngundang penceramah, sebagian orang ngundang penceramah aja nih. Ini ada kisah nyata, ya. Berapa Ustadz Fulan followersnya? Di bawah 10.000, jangan. Cari yang di atas 10.000. Gitu. Sekarang ada begitu. Apa detailnya? Doktor, oh iya boleh. Dia apa detailnya? SAG, oh jangan. Gitu. Ya. Ini karena nilai secara zahir. Makanya nggak sedikit orang yang sekarang tasonnu, ya. Apa namanya? Pura-pura. Tasonnu itu apa bahasa gitu nih? Pencitraan lah gitu. Ya. Followernya dibanyak-banyakin gitu. Ustadz followernya misalnya 20.000 gitu. Padahal jarang posting tuh. Nah, habisnya apa itu? Gitu. Gelarnya itu ditambah-tambahin tuh, ya. Apa gelarnya misalnya? SAG gitu, tambah MBG lain. MSG. Gurih tuh, jadi gurih. Pantesan ceramahnya enak banget, gurih gitu. Gelarnya MSG soalnya ini. Ya. Ini gara-gara orang menilai sesuatu bukan pakai apa? Pakai indra. Bahkan kadang-kadang yang dilihat yang good looking yang mana nih? Begitu sekarang, ya. Allah. Besok pada perawatan tuh besok tuh. Biar good looking. Nah, ya, fakultu qad batalatis siqatu bil mahsusati aidana. Kata Imam Ghazali, dengan kasus kayak begini, maka batallah kepercayaan saya terhadap sesuatu yang dilihat oleh indra. Ya, batal. Udah, jangan begitu percaya sama yang kita lihat pakai mata bisa ketipu. Ya.
Ada orang jualan HP di lampu merah. Lihat nggak? Ini HP nih, bagus nih. Wah, murah, harganya di bawah standar, di bawah pasaran. Karena dijual di lampu merah, karena buru-buru, dilihat murah, nggak pakai mikir, ambil dompet beli. Pas sampai pulang ternyata mainan. Apa bahasanya kalau HP-HP itu? Apa tadi? Dummy itu. Itu kejadian teman saya sendiri. Kenapa? Dia pakai indra. Dia nggak pakai apa tuh? Orang kalau waras nggak mungkin jual di mana ya? Lampu merah. Ya sama, ente mau nyari bini, jangan di lampu merah. Mau perempuan kan nih, bulan nih, udah mau hijau tuh. Kita kebayarin ya gitu. Ya kalau kita pakai akal, cari tempat yang bagus, cari di majelis gitu. Ustadznya ada perempuan bagus nih, ya, pakai jilbab gitu. Ya, nah, jangan dulu kita lihat dulu storynya, ya storynya dugem, kacau, ya. Tertipu dengan jilbab, namanya kardus ya. Nah, fala'allahu la thiqata illa bil aqliyat allati hiya min al-awaliyat. Nah, kan ketika Imam Ghazali meragukan sesuatu yang bersifat indrawi, maka barangkali la'allahu la thiqata bisa jadi juga tidak ada yang bisa dipercaya kecuali dengan perkara yang rasional. Nah, tuh ya. Imam Ghazali matokin begitu tuh. Allati hiya minal awaliyat, yang mana perkara yang bersifat rasional atau masuk akal itu adalah pengetahuan yang primer, yang awaliyah, pengetahuan dasar. Seperti apa contohnya? Pengetahuan yang nggak bisa dibantahkan kata Imam Ghazali, seperti asyarah aktsar minas salasa. 10 lebih banyak dari apa? 3. Itu nggak bisa dibantah tuh. Ya. Ilmu akli soalnya. Ya. Apalagi wan nafyu wal isbat la yajtami'ani fi syai'il wahid. Yang namanya ada ame enggak ada itu nggak bisa ketemu pada satu objek. Contoh gini. Ya, ini TV. Ya, ada apa enggak? Ada yang bilang ada, ada yang bilang enggak ada. Nggak bisa. Harus milih salah satunya. Nggak bisa kita bilang TV itu ada dan enggak ada. Nggak mungkin. Harus milih yang mana? Kayak contoh Tuhan. Tuhan ada apa enggak? Ada. Kalau kita bilang ada, berarti lawannya tidak. Nggak mungkin ada tapi nggak ada, nggak mungkin. Sudah tapi belum, itu nggak mungkin tuh. Ya, sudah belum ini? Sudah. Nah, itu nggak mungkin itu. Ya, tapi kalau buat beliau apa aja nggak pasti mungkin jadinya. Wasyai'ul wahid, sesuatu yang satu, la yakunu qadiman, maujudan, ma'duman, wajiban, muhalan. Dan satu hal itu tidak mungkin sekaligus bersifat kodim juga, ya. Terus maujud, ma'dum, wajib, muhal, nggak mungkin. Itu kontradiksi secara akal ya, ingat ya. Jadi kalau kita belajar nilai-nilai akliyat atau sesuatu yang bersifat masuk akal itu atau rasional, itu pasti ada barometernya, ya. Nah termasuk tadi itu ya, orang kalau kita tanya gedean mana ya, 3 apa 4, dibilang 3, nah jangan main sama dia gitu. Karena ada yang rusak di sininya ya, jelas ya. Nah jadi ketika Imam Al-Ghazali tadi meyakini bahwasanya yang namanya indra bisa salah, oh apalagi akal mungkin saja akal juga salah sebagaimana indra tadi begitu. Ya, itu cara Imam Ghazali ya memverifikasi keyakinannya. Faqalatil hawas, maka berkata hawas setelah Imam Al-Ghazali tadi menetapkan akal bener nih daripada indra, hawas nyeletuk, indra nyeletuk. Apa kata indra? Bima ta'manu antakuna thiqatuka bil aqliyat. Dengan alasan apa ta'manu engkau merasa aman ya, antakuna thiqatuka, bahwa keyakinanmu, kepercayaanmu bil aqliyat dengan hal-hal yang rasional, kathiqatika bil mahsusat, seperti keyakinanmu kepada indra. Ya. Artinya apa? Ya benar bahasa Imam Ghazali ya. Ya Ghazali, kenapa ente percaya banget sama akalmu, sedangkan dulu engkau percaya dengan indra kan? Lantaran indra itu kalau kata engkau itu adalah penentu kebenaran, ternyata indra salah. Kenapa engkau percaya sama akal? Bisa jadi akal juga betul salah.
wa qad kunta wasiqan bi, dulu kata si Indra tadi ente percaya sama saya. Faja'a hakimul akli, kemudian datang si hakim akal, fakazabani, saya didustakan sama dia. Walaulah hakimul akli, kalau bukan karena hakim akal tadi, lakunta tastamiru ala tasdiki, engkau pasti masih percaya sama saya. Tuh ya. Kata siapa tuh? Kata si Indra tuh ya. Ini mantan pertama namanya Indra tuh ya. Datanglah yang kedua namanya akal. Kata si mantan kecewa, lu ngapa sih milih dia? Kayaknya percaya banget sama dia. Itu gara-gara dia jelek-jelekin gua. Dulu lu percaya banget sama gua. Datang si akal jelek-jelekin gua. Lu nggak percaya lagi. Entar bisa jadi nih, lu percaya banget sama akal, ada lagi orang ketiga, pelakor namanya, yang akan menjelek-jelekan si akal sehingga Anda berpindah kepada yang lain. Begitu. Ini kata siapa tuh? Kata si Indra tadi tuh. Dan siapa? Indra kata Indra tuh. Fala'alla wara'a idrakil akli hakiman akhar, barangkali nanti di balik akal ada lagi hakim yang lain yang akan nyalain akal tuh. Ya, kecewa si Indra tadi ya, karena telah digantikan posisinya oleh si akal. Idza tajalla kadzdzabal aqla fi hukmi, kalau seandainya nampak tuh hakim yang lainnya, dia akan mendustakan akal dalam keputusannya tuh. Nggak bener tuh akal tuh, apaan begitu gitu. Kama tajalla hakimul akli, sebagaimana ketika muncul hakim akal, kazzabal hissa fi hukmi, dia mendustakan indra pada keputusannya. Wa adamu tajalli dzalikal idrak, dan tidak nampaknya ya persepsi itu saat ini, la yadullu ala istihalatihi, itu tidak menunjukkan bahwa itu mustahil adanya. Bisa jadi ada, enggak gitu ya. Makanya gini nih, kita sama lah ya, kita mau nyari pasangan gitu ya. Ada seorang cerita gitu, kalau kita mau nyari pasangan, jangan cari yang paling cakep. Kenapa? Nggak bakal nemu yang paling cakep. Jalan kita ke nyari perempuan, ketemu yang cakep, yakinan kita ntar ada lagi yang lebih, jalan lagi ketemu yang cakep, lebih cakep dari yang tadi, karena keyakinan kita ntar ada lagi yang lebih, akhirnya jalan lagi, ketemu lagi yang lebih cakep, yakinnya sama, akhirnya apa? Ujung-ujungnya nggak punya pasangan gitu ya. Pakai ngira pakai. Ya, jadi udah, kalau emang udah ketemu yang cocok, yang nyaman, khalas udah itu gitu. Ya, jadi ntar kalau ketemu lagi, itu malah kan, kan masih punya 3 atau gitu, iya betul juga sih. Ya gitu ya. Nah, fatawaqqafatin nafsu fi jawabi dzalika qalila, maka jiwa pun berhenti sejenak, ditawakuf dia ya, fi jawabi dzalik, untuk menjawab pertanyaan itu sejenak, berhenti bentaran. Wa ayyadat iskalaha bil manam, kemudian ya ia menguatkan, si nafsu tadi menguatkan bahwa ada sesuatu yang muskil dengan masalah tidur. Artinya apa ya? Ini si nafsu tadi karena cemburu sama si akal ya, dibilang coba ente pikir-pikir, ntar ada yang namanya mimpi gitu, kata si nafsu. Orang ketiga namanya siapa? Mimpi gitu ya. Sini. Wa qalat, katanya apa kata si nafsu? Ama taraka ta'taqidu fin naumi umuran wa tatakhayyalu ahwalan wa ta'taqidu laha sabatan wa istiqraran. Tidakkah kau melihat, ta'taqid, dan engkau meyakini ya apa yang ada pada tidurmu, umuran, beberapa perkara, fatataghayyal ahwalan, engkau membayangkan berbagai macam keadaan, wa ta'taqid, dan engkau meyakini laha sabatan, bahwa itu tetap, wastiqraran, dan stabil, wala tushkil fitil kal halafiha, dan engkau enggak meragukan sedikit pun keadaan itu. Summa tastaikis, kemudian engkau bangun, fata'lam, engkau baru tahu, annahu lam yakun, bahwa ternyata yang tadi ente bayangin tadi apa? Enggak ada. Kita ngimpi nih ya, ngimpi dapat duit misalnya gitu, wow girang banget, udah ngimpi ini mau ini, ternyata pas bangun, padahal tadi pas ngimpi yakin banget itu, udah planning mau ini. Bisa jadi keyakinanmu ame akal begitu.
udah yakin banget ya, ternyata akal udah nomor satu dah. Kayak ngimpi. Udah yakin banget ternyata cuman tipu. Nah, itu. Ya. Li jami'i mutakhayyalatik, pada seluruh bayangan-bayanganmu, wa mu'taqadatik, dan seluruh apa yang kau yakini, aslun la ta'ilu, la aslun wa la ta'ilu. Itu adalah asal dan tidak memiliki kenyataan sama sekali. Ya. Jadi kata si nafsu begitu, ente jangan dulu dah percaya sama si akal, bisa jadi ntar ada lagi orang ketiga namanya gitu. Ente ngimpi begitu, ente yakin tuh ngimpi bener, ternyata pas bangun ada yang nyariin ya, ngimpinya duit itu ditaruh di tas, pas bangun nyari di tas, mana duitnya, ternyata nggak ada. Berarti kan dia yakin banget sama mimpinya. Ya. Fabi mata amanu, dan dengan alasan apa engkau merasa aman? Ya. An yakuna jami'u ma ta'taqiduhu fi yaqadatik. Ya. Dengan apa engkau merasa aman akan seluruh apa yang kau yakini dalam alam nyatamu? Nah, ini gini. Ya, kalau tadi kan mimpi. Sekarang dibalikin lagi. Ente ngerasa aman dengan apa yang terjadi di alam nyata kita sekarang? Bihissin au biaklin, baik itu dengan indera atau dengan akal. Huwa hakun, dia benar, kata Imam Ghazali, bil idofah, jikalau disandarkan ila halatikal lati anta fiha, dengan kondisi engkau sekarang, benar dia. Walakin akan tetapi yumkin, bisa saja, antat ro'a alaika halatun, akan datang kepadamu satu keadaan, takunu nisbatuha ila yaqadatik, yang mana ya menjadi ya menjadi nisbahnya itu kepada yaqdahmu, kepada masa sadarmu, kanisbati yaqadatik ila manamik, seperti masa terjagamu kepada tidurmu. Wa takunu yaqadatuka nauman, dan bisa jadi sadarmu itu sebenarnya adalah tidur. Bil idofa ilaiha, jikalau disadarkan dibandingkan dengan keadaan yang sebelumnya tadi. Jadi nih, orang yang tidur nggak sadar kadang-kadang merasa itu kenyataan. Bahkan kadang-kadang nih yang udah berumah tangga pas tidur nih ngimpi perempuan nih. Jadi katanya udah kayak bang. Allah ya, kayak udah gambarin tuh. Satrenal ngimpi, di ngimpinya ada perempuan ngajak nikah. Yang ngajak nikah janda, kaya, cakep, bule, pirang. Oh, ternyata super C3 ya. Satrenal takut. Nggak enak sama bininya. Lah kan kenapa bisa takut? Karena merasa nyata, makanya takut. Coba kalau ngimpi berani gak? Oh berani, sikat. Ya, nah kau berangkat tuh kauan. Karena ngerasa apa? Mimpi. Berarti buat orang yang tidur, mimpi itu nyata nggak? Jangan-jangan ini masa nyata kita. Ya, kehidupan yang kita anggap nyata ini hanyalah jangan-jangan ini mimpi. Ya. Apalagi faida waradatil kalhalah, maka apabila keadaan itu datang, tayak konta, engkau akan meyakini anna jami'a, bahwa seluruh matawaham tahu, apa yang kau gambarkan, bayangkan, biaklika, dengan akalmu, khoyalatun, itu hanyalah hayalan, la hasilalah, yang enggak ada wujudnya sama sekali. Ya, itu dewa-dewain akal, ternyata apa yang dihasilkan akal? Kayak orang tidur tadi. Wala'alla tilkal halah ma tadda'ihi sufiyatu annaha halatuhum, dan barangkali tilkal halah, keadaan tersebut, ma tadda'ihi, apa yang diklaim oleh para sufi sebagai keadaan mereka, ya. Barangkali keadaan itu adalah apa yang diklaim oleh para sufi itu sebagai keadaan mereka. Kan sufi bilang begini, ini kata sufi nih, kullun nas niyamun, setiap orang manusia yang hidup hakikatnya apa ya? Faida matu intabahu, kalau mati baru sadar. Jangan itu lagi. Ya. Idyat umuna annahum yushahiduna fi ahwalihim allati lahum idza ghasu fi anfusihim wa ghabu an hawasihim ahwalan la tuwafiqu hadhil maqulat. Nah ini dia.
Id karena yaz'umuna mereka mengklaim annahum bahwasanya mereka ini para sufi yusyahiduna bisa menyaksikan fi ahwalihim dalam kondisi hal mereka allati lahum yang mana bagi mereka idza ghasu apabila mereka mentenggelam fi anfusihim pada diri mereka masuk ke dalam diri mereka wa ghabu an hawasihim hilang indera mereka menyaksikan ahwalan satu keadaan la tuwafiqu hadhil maqulat yang kagak sama dengan nilai rasionalitas kita ya. Ini contoh nih ya, kalau kata kita orang perempuan cakep menurut indera cakep, menurut akal cakep, gampang lah ada miss gitu kan, miss apa gitu Indonesia dan sebagainya. Kata indera kita cakep, kata akal kita apa? Kata sufi lain. Sufi ini orang-orang soleh yang Allah bukain hijabnya, udah mukasyafah. Mereka ngelihat orang-orang palanya ada yang anjing, ada yang babi. Pertanyaan kita, sesuai nggak dengan rasional kita? Orang pinter, nilainya tinggi, ya kumlot dan sebagainya, orang kaya, di pandangan kita begitu, akal kita bilang begitu, tapi dalam hakikatnya sufi nggak lihat begitu. Mereka lihat ini mukanya babi dan sebagainya. Berarti akal kita salah nggak tuh? Salah. Ya, akal kita bisa salah kalau dibandingkan dengan pandangannya para siapa tuh? Sufi. Apakah akal yang kita jadikan standar untuk melihat hakikat? Enggak. Akal masih bisa ketipu. Makanya masih bisa diakal. Ya. Ini ilmu yang kita pelajarin sekarang nih. Kemarin waktu Covid, ilmiah nggak tuh bahas masalah Covid? Wah, kalau orang Covid begini nyebar begini, entah orang mati, pakai dokter, dia pakai dokter. Ternyata kita semua pakai akal. Maka nggak bisa melihat satu hakikat kebenaran dengan akal, nggak bisa. Ya. Buktinya jika dibandingkan akal kita, indera kita sampai pandangan para sufi, beda pandangannya. Makanya mohon maaf kita nih kalau punya ilmu, ya cerdas kita, ya, kumlot dan sebagainya, jangan jadikan patokan kebenaran. Ya. Guru nih menurut saya nih dalam ilmu saya kan S3 nih guru ya, antum kan S1 nih guru gitu. Salah gitu. Dia kan pakai akal tuh. Ini nggak bisa guru gini. Murid melihat dengan akal, guru pakai basiro. Akal ya terbatas. Memang betul, akal bisa ngelihat di balik sesuatu yang tertutup. Contoh, dengan mata kita nggak bisa lihat apa di balik hutan. Di balik hutan ada asap. Ya ada apa tuh? Asap. Mata lihatnya hutan, nggak bisa lihat apa? Sumber asap. Tapi akal bisa melihat sumbernya. Kalau kita melihat ada asap, berarti ada apa tuh? Ada api. Jadi hebatan mana? Indra apa akal? Tapi akal nggak bisa lihat sampai akhirat, nggak bisa. Basiroh manusia tembus sampai akhirat. Makanya ada seorang ulama namanya Al-Imam Ali Zainal Abidin, ketika lagi sholat rumahnya kebakaran, terusin sholat. Beliau nggak mutusin sholat. Setelah selesai salam baru beliau keluar rumah, ditanya sama keluarganya, kenapa anda tidak keluar? Apa kata beliau? Saya melihat api yang lebih besar dari api yang ada di rumah. Pakai apa tuh lihatnya? Berarti jauhan mana akal sama basirah? Berarti kalau tadi dikatakan si guru bilang begini, murid bilang begini, murid pakai akalnya, guru pakai basirahnya, menangan basirah. Makanya kemarin pas Covid orang pada pakai akalnya kan. Kita aja, kita guru-guru kita pakai basirah. Ya. Pakai apa ya? Covid bohongan ini gitu. Itu mah nggak usah nunggu file Epstein, nggak usah. Kenapa? Mereka melihat pakai basirah. Ini apa-apaan permainan ini. Udah ya, saya udah booster waktu itu. Cuma nggak pernah suntik. Nah itu ya pakai akal, kita akalin lagi begitu kan itu buaya dikadalin ya sama sekos ya. Jadi maksudnya apa ya, pakai basirah kita gitu, jangan hanya pakai apa akal. Kalau pakai akal bener yang ngomong dokter ya kan, dokter konferensi pers bilang begini sesuai ilmu kedokteran begini bener gak Rafli? Ternyata bohong nggak tuh? Bisa nggak diakal-akalin? Pakai hati. Istafti qalbak. Ya. Jadi kadang-kadang bedanya
Ya, pendapat guru dengan murid, kalau murid pakai akal, guru pakai basiro. Gitu. Nah, wala'alla tilkal halah hiyal maut, dan barangkali kondisi itu adalah yang dinamakan dengan kematian. Id qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena baginda Rasul bersabda, annasu niyam fa idza matu intabahu, manusia itu tertidur apabila mereka mati baru mereka sadar. Ya, makanya ini kita ini begini nih teman-teman semua ya, kita ini orang tidur, kita semua tidur, udah mati baru sadar, oh iya ternyata aneh salah, oh ternyata baru nyesel. Ya. Fala alal hayatad dunia, barangkali kata Imam Ghazali ini, kehidupan dunia yang kita rasakan saat ini naumun, adalah tidur. Ya, emang panjang aja tidurnya sampai 60 tahun. Ya, pernah nggak antum tidur terus di dalam mimpi gitu? Ya, kita tidur nih, pas bangun ternyata masih apa tuh? Bangun lagi masih mimpi lagi. Tuh bayangin, begitulah hidup kita di dunia. Kita ini lagi tidur ini. Fa'idha mata, apabila mati, dhaharat lahul asya, maka nampaklah berbagai macam hal, ala khilafi ma yushahiduhu, berbeda dengan apa yang dilihat al-an sekarang. Ya. Makanya kita perlunya bergaul sama para aulia, para solihin, karena mereka melihat sesuatu bukan dari zahirnya. Orang biasanya kalau dapat kerjaan, dapat duit dan sebagainya, gira nggak? Gira. Pas dicerita sama gurunya, guru saya dapat kerjaan, dapat duit begini, nggak ada giran. Kenapa? Karena guru nggak ngelihat itu, yang dilihat di balik itu. Ya, makanya pandangan aulia, pandangan orang soleh beda sama kita, gitu. Ya. Kalau pandangan kita orang dapat duit sedih, gitu. Giran. Kalau mereka sedih. Ya. Kenapa? Karena mereka sudah melihat hakikat dunia. Hakikat apa? Dunia. Tahu Sayyidina Ali ngomong apa tentang dunia? Dunia jifa. Dunia itu bangke. Watullabu hakilab, yang nyari, yang ngejar-ngejar dunia namanya Kalau kita pengen nyari bangke, silahkan berebut sama anjing ketemu anjing. Wah repot udah tuh. Anjing-anjing udah tuh. Cakar-cakaran, ribut. Ya mohon maaf nih. Gitu. Kenapa sih Nabi bisa bilang begitu? Karena beliau melihat hakikat dunia itu. Dunia tuh bangke, kata beliau. Dan beliau bukan basa-basi, bukan, beneran beliau begitu. Makanya ketika beliau kedatangan seseorang, nanya, nih, orang ini nanya, ya Imam Ali, apakah saya ini termasuk orang soleh? Ya, kata Sayyidina Ali, al-jawab fika ya akhi. Jawabannya ada di diri ente. Loh kok di saya? Iya, kalau ente senang orang lain datang kepadamu minta sesuatu, fa anta minas sholihin, fa anta min ahlil akhirah. Tapi kalau ente kedatangan orang ngasih sesuatu sama ente dan ente senang, maka ente ahlu dunia. Artinya beliau sudah masuk ke ranah itu, udah bisa melihat hakikat dunia, ad-dunya jifah gitu. Dan beliau buktikan dengan perbuatannya. Khalifah yang paling miskin siapa? Sayyidina Ali. Sampai ada Sayyidina Hasan bagi-bagiin orang makanan gitu. Ada orang asing nggak kenal muji Sayyidina Hasan, ya Hasan ente baik banget, tapi tolong jangan kasih saya doang, ada yang lebih susah dari saya walaupun musafir, ada yang lebih susah dari saya. Siapa? Tuh di pojok jalan ada orang tua gembel, nggak, bajunya itu dah kumuh gitu. Kata Hasan, itu mah abah saya. Itulah hakikatnya. Kenapa? Itu bener jifah gitu, bangkai gitu. Maka dikatakan dalam Al-Quran, fakashafna anka ghita'aka fabasarukal yawma hadid. Nanti di hari kiamat kami singkapkan ghita'ak, hijabmu. Ini mata kita penuh hijab nih. Maka fabasarukal yawma, maka pandanganmu di hari ini hadid, sangat tajam tuh pandangannya. Seandainya pandangan ini kita punya sekarang, oh udah nggak bisa keluar kita, nggak mau keluar. Makanya di antara rahmat Allah, Allah kasih mukasyafah para aulia dikit-dikit. Ya, ada aulia yang dikasih mukasyafahnya dikit atau kadang. Kenapa? Karena melihat orang dengan segala macam Allah udah.
Yang ini maaf, yang ini zina, yang ini mabok, yang ini judi, yang ini pinjol, yang ini ngelakor bunuh bini orang, yang ini wah, itu pusing banget, pusing. Udah kholwat di rumah, kenapa? Pusing. Solusinya biar nggak kasyaf bagaimana? Ngerokok. Makanya kasap semua nih kayaknya. Ngerokok semua ini. Pusing, ibu. Jangankan tahu aib orang yang bener ya, kita cuma denger doang gitu, gosipnya. Guru, murid antum fulan begini, murid antum fulan begini, murid antum fulan begini. Yang bener yang mana nih gitu? Jadi semuanya nggak ada yang bener. Allah ada hakikat. Itulah hakikatnya begitu. Maka di antara tanda kasih sayang Allah tutupin kekurangan kita, ya. Allah tutupin aib-aib kita agar kita bisa saling berkasih sayang, ya. Coba kalau seandainya ada orang dekat sama kita, baik sama kita, dari awal kita tahu nih orang mau minjem duit nih, cuman PDKT dulu, basa-basi dulu, ngajak ngopi dulu, cuman ntar aneh minjemnya tahun depan, minjemnya tahun, cuman pas dia ente sudah tahu dia niatnya begitu, evil kan langsung, menghindar langsung, padahal niatnya minjemnya kapan? Itu halusnya begitu ya, jangan baru banget kenal pulang langsung WhatsApp. Ada GoPay nggak? Baru banget kenal, kurang halus mainnya. Ya Mas Eko ya. Minimal setahun udah dekat, udah kemana-mana, minjem duit orang wajar gitu kan ya. Walaupun kita nggak tahu niatnya apa. Gitu ya. Makanya kita minta tuh ya Allah ya. Intinya apa tuh? Jangan bukain tuh aib manusia. Udah biarkanlah. Yang penting al umur bil khawatim. Urusan aib orang gimana ujungnya nanti. Sekarang dia masih mabok, entar tobat bisa jadi. Gitu. Falamma khatarat li hadhil khawatir, ketika lintasan pikiran tersebut melintas kepadaku, wan qadahat fi nafsi, dan ya merusak jiwaku, hawaltu lidzalika ilajan, aku berusaha nyariin obatnya, falam yatayassar, tapi kagak gampang nyari obat itu. Orang pengen apa tuh? Pengen mencari kebenaran. Gara-gara pengen nyari kebenaran, malah jadi apa tuh? Jadi puyeng. Jadi yang benar yang mana nih ya? Imam Ghazali itu. Makanya kemarin kita bahas kalimat ijtara'tu ya. Aku memberanikan diri. Kalimat ijtara'tu itu bukan maknanya berani dalam makna positif. Maknanya nekat. Ini kalau orang pengen naik gunung kan ada treknya kan? Sekali-kali antum jangan ikutin trek, bikin jalur baru. Udah Allah udah. Yang ada pulang tinggal apa? Tinggal tahlil. Pulang tinggal tahlil itu. Imam Ghazali begitu, naik gunung bikin jalur sendiri. Di tengah jalan pusing, yang mana yang benar tuh? Ini Imam Ghazali, kita jangan sok-sokan ya. Anda mau nyari Tuhan sendiri. Ya Allah. Lo nyari staples aja nggak ketemu. Bunti gugu nyari nanya bini, mana bunti gugu? Susah. Itu yang kelihatan kan, bunti gugu kali masih nanya bini, kita mau nyari Allah. Itu susah. Ini Imam Ghazali pengen nyari yang benar bagaimana? Dari sekian banyaknya firqah, sekian banyak madhab, dicari yang benar atau yang mana? Itu. Idlam yakun daf'uhu illa bid-dalil, karena tidak mungkin menolak pikiran yang tadi kecuali pakai dalil. Wala yumkin nasbu dalil, dan tidak mungkin kita menegakkan satu dalil illa min tarkibil ulumil awaliyah, kecuali dengan cara menyusun ya ilmu awaliyahnya, premis-premisnya atau sumber-sumbernya. Fa idza lam takun musallamatan, ya jikalau pengetahuan tadi enggak bisa diterima, ya lam yumkin tarkibud dalil, maka tidak mungkin kita menyusun satu dalil atau argumen atau premis. Fa'adzaladda, maka penyakit itu makin sulit, makin berat buat saya. Wadama qariban min syahrain, saya puyeng selama 2 bulan tuh, bingung gelisah 2 bulan, buntu kan tadi kan premisnya kan tadi kebenaran dapat diketahui dengan indera. Hilang indra, muncul akal. Jangan-jangan akal juga nggak benar lagi. Jangan-jangan kayak kondisi kita tidur, kita pikir itu nyata, ternyata hanya mimpi. Jangan-jangan hidup kita juga ini mimpi. Lah jangan-jangan lah puyeng dia. Di mana ya gitu. Sedangkan untuk menjawab itu nggak ketemu jawabannya. Kenapa? Imam Ghazali di zaman itu udah paling pinternya orang. Kali kalau kita puyeng nanya guru.
Guru jadi gimana sih yang benar? Nanya enak ada jawabannya. Ini Imam Ghazali udah paling pinter. Mau nanya siapa? Nama Gufran belum lahir waktu itu kan. Belum lahir waktu itu, makanya kalau mungkin bisa jawab kali itu pertanyaannya gitu. Soalnya nggak ada pusing-pusingnya kan. Nah barulah ana fihi ma ala madhabis safsatoh. Saya dalam kondisi 2 bulan tadi menganut mazhab safsatoh. Nah apa ini safsatoh? Yang saya tahu sih Sabtu Aji tahunya itu. Safsatoh mana orang gitu? Ya. Jadi safsatoh itu menganut safsatoh, itu menganut paham relativisme. Apa sih relativisme? Tidak ada kebenaran absolut. Tidak ada kebenaran absolut. Apa maksudnya? Tidak ada kebenaran absolut. Semua kira-kira, semua relatif menurut perspektifnya masing-masing, begitu. Ini Imam Ghazali sempat masuk ke sini nih. Ya. Aliran sofisme dulu itu ada pada zaman Yunani. Ya, abad ke-5. Gitu. Nah, mereka adalah kelompok orang-orang yang tidak meyakini adanya kebenaran absolut. Ini mungkin pakai bahasa kampus ya. Kebenaran tidak ada yang mutlak. Semua tergantung relatif, tergantung perspektif. Contoh gini, maling. Ini kalau orang penganut ini ya, relativisme ya. Maling benar apa salah? Salah. Kata orang relatif, enggak, bisa jadi benar. Dia maling buat apa? Buat keluarganya. Kata yang itu kok nggak bener, dia nyolong barang orang. Jadi kata yang dicolong nggak bener, tapi kata yang nyolong bisa jadi aneh kan, niatnya buat nafkahin keluarga. Bukankah baginda Rasul bersabda? Ini maling pakai hadis tuh. Zina, kata orang tua yang dizinahi, oh ente zina anak-anak, dosa ente. Kata yang berzina, oh enggak, kita sama suka sama suka. Ya, kan yang nggak boleh kalau zolimin orang. Lah kan dia perempuan yang minta. Saya juga mau kebetulan. Gitu. Jadi itu semua bersifat rela, namanya paham relativis. Ini bahaya, ini rusak orang begini. Dan paham ini masih ada sampai sekarang. Saya pernah ketemu bahkan murid saya sendiri. Saya pernah punya murid punya paham begini. Wah, semua tergantung Ustaz, begitu ngomong dia. Tergantung siapa yang ini. Jadi nggak ada yang salah. Nggak ada yang salah. Buat paham sofisme tadi nggak ada yang salah. Dan inilah yang bisa ngerusak dunia, ngerusak agama, rusak. Maka dalam agama kita, dalam pemahaman yang benar, ingat ya. Ya, jadi sesuatu itu ada 2. Ada yang absolut, namanya ijma. Sesuatu yang disepakati ulama absolut. Contoh sholat zuhur berapa rakaat? 4. Sholat asar, maghrib, isya, subuh, nggak bisa hilaf tuh. Kalau kok subuhnya, kalau kok zuhur cuma 2, hilaf bro. Bainal ulama nggak ada, ijma udah absolut. Allah Esa, tidak ada Tuhan selain absolut nggak? Absolut. Ya. Orang kafir masuk neraka, absolut. Ijma ulama. Nah, apa yang disebut dengan ijma? Kebenaran absolut, nggak ada khilaf. Tapi ada juga kebenaran yang apa tuh? Tidak atau relatif. Ada. Artinya apa tuh? Khilaf. Menurut dia benar, menurut dia enggak. Kan ada kayak yang begitu. Contoh, minum nabid, ya. Perasaan kurma yang difermentasi, ya. Itu jumhur ulama mengatakan apa? Khamr itu. Tapi kata sebagian ulama, sedikit ulama, itu bukan khamr. Gitu. Ya. Nah, ini namanya kebenaran yang bersifat apa? Nah, itu harusnya begitu. Jadi nggak semuanya kita bantahkan, nggak gitu. Atau nggak semuanya kita absolutkan, enggak. Ada yang bersifat zonniyah, ada yang bersifat ya tidak zonni atau qot'i gitu. Yang qot'i yang tadi sholat lima waktu itu qot'i. Tapi kalau yang zonni doa kunut, nah itu ya, itu zon. Nah, ini mazhab sofisme yang tadi saya katakan. Itulah
ya kelompok orang yang tidak meyakini bahwa adanya kebenaran Imam Ghazali sempat kena tuh. Jadi kita jangan sok-sokan makanya ya. Jangan sok-sokan nyari apa tuh, nyari yang bener, nyari Tuhan. Aneh pengen bandingin Salafi ame Wahabi ame NU ame ini bedanya jangan ya, belum tentu kita sanggup. Ntar jadi Salafi kakak NU kagak ya. Kusunut apa? Subuhnya kunut, terawih 11. Kalau kata Gus NU baru namanya itu. NU baru. Ya, kalau NU lama kan 23 tuh ya. Kalau NU baru apa? Dibilang Muhammadiyah bukan, Salafi bukan, kenapa? Habis sholat zikir. Habis sholat apa? Tapi berapa tuh? 11. Namanya NU apa tadi? NU baru tuh ya. Jadi Imam Al-Ghazali sempat tuh menganut mazhab sofisme, tapi apa? Bihukmil hal. Cuman di sini beliau nggak ngomongin tuh bahwa aneh pada saat itu meyakini tidak ada kebenaran absolut. Kayaknya semua kira-kira dah. Kayaknya semuanya nggak ada yang benar mutlak dah gitu. Ini bisa terjadi sama kita loh. Cuman ingat ya, jangan dimunculkan. Kalau antum mengalami kegoncangan akidah, jangan sekali-kali antum ucapkan. Bisa jadi goncang itu karena kurang iman, karena kurang ibadah. Contoh ada orang kurang ibadah, kurang sholat, banyak maksiat, kena musibah dia, kena musibah, ya sakit lagi. Habis sakit dia meragukan keadaan Allah, keberadaan Allah. Kok udah rajin banget ngaji, kok gue sakit begini ya? Bukankah Allah itu maha baik? Bukankah kalau orang ngaji akan dijaga oleh Allah? Kata guru baca Bismillahirrahmanirrahim dijaga dari kecelakaan. Aneh kecelakaan. Nah, jangan-jangan guru bohong lagi. Jangan-jangan guru nggak ada lagi. Jangan-jangan guru robot lagi. Waduh, teori konspirasi gitu. Kemakan teori konspirasi. Jangan-jangan dia masuk ke daftar Epstein lagi. Wah, jauh banget tuh. Ragu. Kalau disembunyiin maka nggak ada hukum saat itu ya. Tapi kalau orang ngomong, nah jadi hukum ya. Jadi kadang tuh keraguan batin itu muncul karena kurang ibadah, karena nggak ada nur, nggak ada apa ya? Enggak Ustaz, nama saya Nur, cuma gelap-gelap juga ya, namanya Nur gitu. Ya karena nggak ada apa? Nur. Dari mana adanya nur? Ibadah, zikir, Quran dan sebagainya. Ya, itu al-ilmu Allah sallallahu Muhammad. La bihukmin nutqi wal maqali, tapi tidak dihukumi dengan apa tuh? Dengan ucapan dan maqali. Emang belum ada zaman dulu maqali. Ya. Ketemu juga wal maqali nih, wal maqali. Ya. Makanya kata Imam Ghazali dalam kitab yang lain ya, kita yang Fir'aun 11-12 kadang-kadang kita berasa kayak Tuhan, berasa kayak, cuman bedanya Fir'aun ngomong, kita kagak ngomong, cuman lagu kita kayak tuh Tuhan. Gue yakin besok disesat nih, besok dikualat dulu. Emang Tuhan, emang Allah kita. Jangan ya. Hatta syafallah, nah ini dia, ingat, sampai Allah sembuhkan min dalikal marad, dari sakit itu tuh. Wa adatin nafsu ila siha wal i'tidal, kembalilah jiwaku kepada kesehatan dan keseimbangan. Wa raja'atid daruriyatul aqliyat maqbulatan, dan ya kembalilah ya ilmu-ilmu kebenaran akal yang rasional itu kembali diterima, mauthuqan biha, dan dipercaya, ala amnin wa yakinin, dengan rasa aman dan yakin itu. Ya, berarti kan gini ya, kita kan meyakini sesuatu yang daruri kan sudah pasti ya. 1+1 2. Imam Ghazali segini nih, jangan-jangan bukan 2 ya, begitu. Sampai begitu. Ragu kebenaran yang sudah absolut gitu. Jangan-jangan 2 pandangan kita aja. 1+1 11. 1+1 ya kan, 8 bagi 2 berapa? 0 kan, kita 8.
bagi dua calon dong gitu. Ketika Imam Ghazali diselamatkan sama Allah, kembali lagi beliau meyakini ada yang namanya kebenaran lewat sesuatu yang bersifat rasio. Tapi walam yakun dzalika binadmi dalilin, itu kesembuhan ada bukan sebab saya menyusun dalil, wala tartibi kalam, enggak juga sebab apa nyusun kalam, argumentasi, enggak. Jadi Imam Ghazali sembuhnya baiknya bukan gara-gara belajar, bukan. Ini nih ya, pelajaran buat kita ya. Mau hati bener, akal bener, bukan hanya dengan belajar tok. Imam Ghazali enggak belajar, bal binurin. Tapi Imam Ghazali bisa sembuh penyakit batinnya dengan adanya cahaya. Qazafahullahu ta'ala fi sadr, yang Allah lemparkan itu cahaya ke dalam hatinya. Wazalikan nur, dan cahaya tersebut huwa miftahu aktsaril ma'arif, dia adalah kunci segala macam pengetahuan. Dari mana adanya nur? Nah, dari mana? Dari Allah. Wasilahnya apa? Ibadah. Makanya orang alim yang pinter, jangan pinter doang, kalau bisa ibadah, biar ilmunya nggak menyesatkan kita. Itu orang banyak ilmu nggak jaminan dia bisa baca loh. Gampang gini nih, saya punya buku tapi ruangan gelap, bisa nggak baca buku? Nggak bisa, walaupun punya, walaupun miliknya. Karena nggak ada cahaya nggak bisa baca. Sama orang pinter, kalau hatinya nggak ada cahaya iman, nggak ada cahaya ibadah, nggak ada cahaya zikir, maka pinter doang tapi nggak ngamalin. Kenapa? Nggak bisa baca. Orang kitabnya ada tapi nggak bisa dibaca, nggak ada nurnya. Gitu. Banyak yang begitu. Ya. Makanya nanti antum ngelihat ketika ada orang yang nggak ada nurnya, dia ceramah kayak orang muhadoro. Kayak orang apa? Emang lagi muhadoro ini. Lagi ngapal ini, tahu ngapal? Ya, lihat buku dibaca doang gitu. Al ilmu fi mana? Ilmu tuh di sini. Jadi kalau orang muhadharah ngucapin apa yang di sini. Tapi kalau orang ceramah, ngajar, ngasih nasihat, keluar dari sini. Apa yang diamalin, apa yang dikerjain itu. Sallallahu alaihi Muhammad. Faman dhanna anna al-kashfa mawquf 'ala al-adillatil muharrarah faqad dayyaqa rahmatullahi ta'ala al-wasi'ah. Faman dhanna, siapa yang mengira, anna al-kashfa, bahwasanya tersingkapnya kebenaran, mauquf itu bergantung, alal adillah, dengan dalil-dalil al-muharrarah yang terperinci, faqad dayyaqa rahmatullah, maka dia telah menyempitkan rahmat Allah yang luas. Sama, jadi wali ya, emang mesti bisa pintar baca kitab? Kagak. Walaupun secara umum globalnya ya, orang yang jadi wali mereka alim, pintar dan sebagainya, tapi bisa jadi orang jadi wali tanpa bisa baca kitab. Sama orang benar juga nggak mesti belajar juga. Allah kan maha mampu. Nah contohnya Imam Ghazali dicoba nyari sendiri yang benar, ternyata ternyata yang nyelamatin siapa? Dicari sendiri melalui ilmunya, nggak ketemu. Tapi ketika didekat sama Allah, dikembalikan ke Allah, Allah kasih cahaya. Walamma su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anis syarah, tatkala baginda Rasul ditanya tentang makna syarah, lapang. Apa maknanya lapang? Faman yuridillahu ayyahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam, maka siapa orang yang Allah kehendaki Allah kasih hidayah, maka Allah lapangkan dadanya menerima Islam. Qala, kata Nabi, huwa nur, hidayah itu adalah cahaya. Yaksifuhu, yang Allah lemparkan cahaya tersebut, ila fil qalbi, ke dalam hati manusia. Sahabat nanya, ya Rasulullah, ma alamatuh, apa tanda orang sudah masuk cahaya ke hatinya? Apa tandanya? Apa cirinya? Ya, ini santri banyak ini nih, ada yang udah masuk, ada yang belum. Ada yang masuk dikit, ada yang udah banyak. Nah, apa cirinya masuk cahaya tersebut? Qala at-tajafi an daril ghurur, orang tersebut sudah menjauh dari tempat tipu daya, yaitu dunia. Udah jauh dari dunia. Artinya udah nggak ada angan-angan dunia. Walaupun secara kegiatan, kegerakan masih dunia, cuman angan-angannya udah nggak ada. Dulu pengen punya rumah di Pik, cita-citanya gitu, biar bisa ngomong I am you.
Rumah ini di mana? Rumah Ai di Jaeng. Rumah Ai di Jaeng. Ya, cita-citanya begitu. Udah nggak ada, hilang. Ketika cahaya masuk ke hati, udah nggak ada cita-cita itu. Anda pengen punya kapling di sorga. Kalau masih ada dunia, Anda pengen nanti meninggal di Santiago Hill. Asik. Rumah lo ngontrak, malah kubur. Itu kan ya angan-angan. Namanya taman ya angan-angan. Ngapain kita berangan-angan begitu, capek udah. Biasa tidur pakai kasur Palembang. Soal pengen tidur di apartemen, mahal apartemen, di kontrakan bunyi mulu. Mau tinggal di apartemen, punya 3 kapling, ceri itu namanya. Jadi cirinya jauh dari darul gurur, wal inaba ila daril khulud, kembali ke tempat yang kekal, yaitu surga atau akhirat. Wa huwallazi, dan dialah yang disabdakan oleh baginda Rasul, innallaha ta'ala khalaqal khalqa fi dhulmah thumma rasya 'alaihim min nurih. Apa kata Rasul? Sungguh Allah menciptakan makhluk dalam kegelapan. Jadi asalnya itu makhluk gelap. Makanya dalam Al-Qur'an, tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa 'ala kulli syai'in qadir alladzi khalaqal mauta wal hayata. Kenapa maut dulu? Ya, karena manusia berada dalam kematian dulu, baru Allah hidupin. Sama dari dzulmah ila. Jadi asalnya kita mati, Allah hidupin. Asalnya kita gelap, Allah terang. Summa rasya alaihim min nuri, kemudian apa? Allah percikan. Nah, Allah percikan. Ras tuh gini nih, airnya. Nah, tuh cipretin. Allah percikan, Allah cipretin. Manusia dengan apa? Dengan cahayanya. Famin dzalikan nur, maka dari cahaya tersebut yang bagi an yutlabal kashfu, maka seharusnya tersingkap kebenaran itulah dari situ. Itu. Jadi bukan pakai ini akal. Ya, akal kita terbatas. Ya, makanya nih antum bisa hadir kemari, ini bukan sebab antum punya akal. Karena Allah masukin nur. Karena yang pintar banyak, tapi nggak ngaji, bener gak? Ya, yang S2, yang S3 nggak ngaji, mikirnya ada dunia lagi, Ramadan dunia lagi, dagang lagi, gitu. Kan begitu. Jadi kalau kita diberikan akal yang sehat, alhamdulillah. Tapi kalau akal amin nur, nah itu yang luar biasa. Kemudian wadzalika nur yanbahisu minal judil ilahi fi ba'dil ahadin. Ya, ada sebagian teks beda nih. Dan nur tersebut memancar yanbajis minal jud, dari kemurahan Allah pada sebagian individu. Nah, enggak semua nih yang dapat nur. Wa yajibut tarassudulah, maka kita wajib bersiap-siap menanti itu nur. Ya. Jadi kita yang cari itu nur itu. Kadang-kadang mohon maaf ya, nur itu enggak berada di majelis, kadang-kadang di luar majelis, dimanapun. Ya, kita harus siap. Ya. Kata baginda Rasul, inna li rabbikum fi ayyami dahrikum nafahat. Sungguh bagi Tuhan kalian dalam hari-hari kehidupan terdapat hembusan-hembusan rahmat, namanya nafahat. Setiap hari kita nih, Allah kasih hembusan rahmat, Allah kasih nur, Allah kasih hidayah tiap hari. Ala fata'arradu laha, maka bersiaplah menyambut nafahat itu, menyambut nur itu. Jadi kita yang nyambut. Allah yang paling ya, bers nggak, random, gitu. Bahkan ada yang mengatakan pun kewalian begitu juga ya. Allah memilih setiap walinya. Allah memilih wali-walinya itu mereka yang bangun malam. Sampai ada yang cerita begitu, ada Kang Roti suka tiap malam langganan roti. Emang karena dia lagi begadang, betulan dia lagi begadang, Allah lemparkan itu nur kewalian, dapat jadi wali. Ya, masa kita yang ngopi nggak dapat, nggak mau sih. Cuman sayangnya pas kita lagi ngopi lagi lalai, gitu, ya. Atau lagi ngopi lagi malam begadang lagi banting ini QQ di wali QQ itu dikasih ke orang yang kartun ya, wah kartunya gitu kan, udah kayak stenco gitu, karomanya karomah judi gitu. Habis ini lagi kalau lagi ibadah kan cakep kan, lagi main kartu gitu. Tidak ya tafa'ala fata'arradu laha.
Sama kayak ngaji nih, ngaji. Setiap hari Allah kasih ilmu buat kita, nur buat kita lewat ilmu tadi. Ya, bersiap, gimana caranya bersiap? Ngaji. Tuh. Ya. Wal maksudu min hadhil hikayat. Nah, maksudnya Imam Ghazali ceritain tadi itu ayu malaka malul jiddi fit thalab, itu hanya bisa dilakukan dengan kesungguhan yang sempurna dalam mencari, hatta yantahiya ila talab ma la yutlab, sampai pada pencarian sesuatu yang sebenarnya nggak perlu dicari. Ajarannya gitu ya. Jadi sebenarnya kebenaran nggak perlu diapain tuh, nggak perlu dicari tuh. Kamu bosan ini hampir 50 tahun ya, menghabiskan umurnya mencari kebenaran, ternyata kebenaran nggak usah dicari. Capek nyari kebenaran di mana? Kenapa? Fa innal awwaliyat laisat matlubah, karena ilmu-ilmu primer awali aksiomatis itu matlubah. Ya. Laisat matlubah itu nggak perlu dicari, li'anna hadiroh, karena itu kebenaran sudah ada. Sudah apa tuh? Sudah ada. Wal hadir idza tulib, sesuatu yang ada kalau dicari nafaro, akan lari, waqtafa, dan ngumpet. Ya, wa man talaba ma la yutlab, siapa orang yang mencari apa yang enggak perlu dicari, fala yuhtamu bit taqsir fi talab ma yutlab, maka dia tidak dituduh lalai dalam mencari apa yang memang perlu dia cari. Artinya apa? Kita enggak usah nyari kebenaran jauh-jauh. Kebenaran sudah ada di diri kita. Makanya kata Allah, kalau kita pengen nyari Allah, ya, pengen ketemu Allah, lihat alam semesta ciptaannya. Wa fi anfusikum, juga Anda bisa lihat pada diri Anda sendiri. Jadi kalau orang mau nyari kebenaran, ini pelajar yang buat dia bertahun-tahun nyari kebenaran, ternyata kebenaran udah ada. Maka kata ulama, cinta sama Allah nggak perlu antum cari, karena cinta kita sama Allah sudah terinstal dalam Play Store aplikasi hati kita. Kenapa? Kalau kita nggak punya cinta sama Allah, karena ketutupan dengan aplikasi hawa nafsu, ketutupan dengan aplikasi perempuan. Seandainya hilang perempuan di hati kita, nggak ada dunia di hati kita, yang muncul aplikasi asalnya, ya, setelan pabrik, yaitu hubungan. Ya. Jadi kita nggak perlu tuh nyari cinta Allah. Buangin hawa nafsu, buangin semua dunia. Nangis kita tiap malam karena rindu sama Allah. Kenapa kita nggak rindu sama Allah? Karena kebanyakan aplikasi yang kebuka selain Allah. Jadi benar kata guru-guru kita, kalau kita pengen dapat ketenangan, bukan keluar ke dalam, ya, karena semua ada di sini. Allah ketika meletakkan ma'rifatnya ke langit, langit yang begitu luas 7 tingkat nggak mampu untuk menampung ma'rifatnya, tapi Allah taruh ke dalam hati, ternyata muat. Artinya apa? Hati kita lebih luas daripada alam semesta. Bisa dipahami? Ya, jadi kita nggak perlu tuh healing, refreshing, jauh-jauh keluar mencari kasih sayang dari orang, nggak perlu. Kita cukup buang ini dalam hati kita segala macam hawa nafsu. Hilang nih hawa nafsu, bersih dari hawa nafsu, udah. Kita jadi manusia sempurna. Karena kullu mauludin yuladu. Berarti kita yang masih dalam versi kanak-kanak, versi baik, bener gak tuh? Orang kita masih kecil berantem, habis digampar-gamparan, habis main kocok lagi kan gitu. Main kocok nih ribut gitu, main lempar-lempar, sejam baik lagi. Kenapa? Masih dengan setelan pab. Bener gak? Coba sekarang begitu, oh udah sampai 7 turunan gua nggak maafin katanya gitu. Ya gitu. Nauzubillah min dzalik nih. Karena udah berubah setelan pabriknya. Gitu. Anak kecil pernah nggak puyeng mikirin kontrakan besok lo bayar? Nah, pernah nggak? Kenapa anak kecil nggak pikiran itu? Entar juga ada yang bayar begitu. Siapa itu? Kenapa kita sebagai bapak orang tua nggak mikir kayak anak kecil? Padahal kita punya Allah. Padahal kita punya siapa tuh? Anak kecil begitu. Karena yakin sama orang tuanya. Bisa santai. Kita ragu sama Tuhan kita. Gelisah. Nah ini kenapa? Makanya kita harus kembalikan kita ke fitrahnya kita, ke setelan pabrik kita tadi. Gitu. Ya. Jadi kita nggak usah pusing-pusing mencari kebenaran, mencari ketenangan di luar. Lihat hati kita.
Begitu kata Imam Ghazali, yang telah menghabiskan bertahun-tahun waktunya untuk mencari Allah, mencari ternyata enggak, ternyata yang dicari ada di sini. Ya, makanya ketika Allah berbincang dengan orang-orang yang bertanya kepada Nabi Muhammad tentang sesuatu, Allah jawab, yas'alunaka anil mahid, yas'alunaka anil, pakai yas'aluna, mereka bertanya. Artinya apa? Ada pertanyaan baru dijawab karena urusan kasus. Tapi kalau tentang masalah keberadaan Allah, Allah nggak perlu orang nanya. Bahkan Allah bilang, "Fa'idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib." Ya Muhammad, kalau ada yang bertanya kepadamu tentang aku, katakan aku dekat. Jangan nunggu mereka nanya. Ya. Jangan nunggu apa tuh? Mereka nggak usah nunggu kejadian. Pokoknya sampaikan kepada mereka yang bertanya kepadaku, ya, inni qarib. Ya, aku dekat. Bahkan kata Habib Al-Jufri, semua nama Allah itu ada bandingannya. Al-Dhahir, Al-Batin, Ar-Rafi, Al-Khafid, Al-Qarib, nggak ada Al-Bahid. Ya, nggak ada apa? Li'anna Allah daiman qarib. Allah senantiasa dekat sama kita. Itu ya. Jadi pelajarannya, ya udah, kita nggak usah kemana-mana, cukup kita duduk di rumah sendiri, kita merenung, kita kontemplasi, kita diam. Nah, disitulah kita saat kita berbincang sama Allah. Karena kita selama ini nggak bisa bincang sama Allah karena sibuk bincang dengan manusia. Kita nggak pernah mikirin Allah karena kita sibuk mikirin manusia. Makanya buang sesaat, ya. Kita harus ada waktu sesaat untuk kita merenung, kontemplasi, atau bahasa tasawufnya khalwat atau uzlah dan sebagainya, agar kita bisa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bermanfaat. Amin amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma bihaqqil Fatihah, syiril Fatihah, karamatil Fatihah, iftah lana abwabal khair, waqtim lana bil khair, waj'al madriyatina wal hadirina min ahlil khair. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'uluman tanfa'una fid din wa dunya wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.